Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Aziz. Terima kasih juga teman-teman panitia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah siang hari ini saya berkesempatan untuk mengisi materi terkait dengan marketing. Ini buat persiapan untuk teman-teman yang ingin mengikuti program P2MW ya. Karena memang kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa ada strategi marketing nanti yang akan diminta oleh panitia dituliskan ke dalam proposal. Nah, materi yang akan saya sampaikan juga hari ini itu, eh, sorry, mohon maaf, saya dikasih akses dulu untuk sharing ya, Mas Mbak. Materi yang akan saya berikan hari ini itu langsung aja sebenarnya terkait dengan proposal P2MW. Jadi langsung inline, teman-teman bisa langsung menerapkan teori yang saya berikan hari ini untuk langsung diaplikasikan di proyek yang teman-teman jalankan. Oke, kita langsung aja ya. Harapannya sih biar kita nggak lama-lama. Nah, ini em, modul kita yang terakhir di sesi bootcamp. Sebentar, saya besarin kok malah blur ya. Ya udah kayak gini aja lah. Oke, baik. Oke, langsung saja teman-teman. Dari kemarin sudah ada materi VPC, TAM Samsom, kemudian customer persona. Tadi pagi dari Budila ada competitor analysis, kemudian dari Pak Sugarindra apa ya tadi ya? Keuangan ya? Keuangan, kemudian yang terakhir ini marketing. Memang padat sekali. Saya sungguh mengapresiasi juga buat teman-teman yang mengikuti bootcamp. Tetap semangat ya, walaupun di hari weekend gitu ya, nggak apa-apa. Ikhtiar kita ya teman-teman ya. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, baik, kita langsung saja. Oke, perkenalkan dulu ini mungkin serta di sini saya lihat profilnya kebanyakan angkatan 2021 atau 2022 ya, yang beberapa di antaranya juga mungkin belum pernah bertemu dengan saya. Saya perkenalkan dulu, saya dosen dari FTI UI, home base-nya FTI. Tapi saya ngajar di mana-mana ya, ngajar di FPSB juga, di FMIPA, ngajar di FBE juga, kayak gitu. Saya spesialis sama kayak Bu Meka, kewirausahaan syariah. Tapi juga saya ngajar digital marketing, apa namanya, di bisnis digital saya juga ngajar e-service dan seterusnya gitu, yang pokoknya elektronik ya, ada gitu apa namanya, karena saya basicnya digital informatika. Saya satu informatika UI, teman-teman. Ada yang anak informatika di sini? Saya Bu, kebetulan saya anak informatika. Oh iya, kalau Mas Aziz sudah kenal saya. Oke, kemudian S2-nya saya di Teknik Elektro UGM, teman-teman, tahun 2008. Saya ngambil spesialisasinya di Magister Teknologi Informasi. Saya dulu tesisnya bahas tentang transformasi digital, dan juga saya pernah punya penelitian tentang apa namanya, enterprise business. Jadi dulu, zaman dulu kalau 2008 ya, itu awal-awal ada semacam pasar elektronik gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah terbiasa dengan Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kalau dulu cuma ada satu, Kaskus doang. Kalau di luar negeri ada Alibaba gitu. Ini apa sih ini kok pasar tapi di apa namanya, digital gitu ya. Kok ini keren banget gitu. Saya dulu pernah melakukan penelitian juga tentang enterprise business. Jadi ada saya kesininya jadi semakin tertarik di dunia bisnis gitu. Di sini saya juga wakil kepala inkubator. Kalau kemarin ketemu Pak Bagus, nah di Ibisma saya wakilnya gitu ya. Kemudian saya juga eksklusif fasilitator Marketplace Indonesia. Jadi memang saya ngambil sertifikasi spesialisnya di dunia marketing, digital marketing, profesional, dan juga analisis. Kebetulan saya juga pernah jadi fasilitator di Google gitu ya, 2019 sampai 2020, 1 tahun lumayan gitu ya, belajar banyak di sana. Ya, di sini juga alhamdulillah saya diamanahi untuk menjadi mentor dan juga fasilitator untuk pendampingan UMKM dan juga startup binaan dari Pertamina, Kemenparekraf, Kemenperin, dan juga Kemenkop UMKM. Selain itu juga bimbing PKM, P2MW, dan teman-temannya gitu ya. Jadi boleh nanti yang mau bimbingan sama saya, japri aja langsung.
Oke, langsung mungkin itu aja sekilas perkenalan dari saya. Materi hari ini ada terkait dengan marketing. Di sini saya marketing ingin langsung aja bahas ada dua strategi, yaitu dengan marketing mix dan juga STP, gitu ya. Marketing mix-nya ada 4 poin: product, price, place, dan promotion. Dan yang terakhir adalah STP, segmented, targeting, dan positioning. Ya, penting sekali kita tahu produk kita atau jasa kita ini segmentasinya ini siapa sih, targetnya siapa, kemudian posisi kita ada di mana. Karena ini semua outputnya adalah untuk menentukan strategi marketing. Karena beda target, beda segmen, beda strategi, gitu ya. Kalau misalnya kita segmentasinya, misalnya eh, B plus atau istilahnya menengah ke atas, itu akan berbeda strateginya dengan orang-orang dari menengah ke bawah seperti itu. Pasti akan berbeda. Misalnya juga strategi marketing dengan segmented, orang-orang yang suka dengan misalnya, jadi kan macam-macam nih bisnis usaha gitu ya. Ada yang fashion, ada yang craft, ada yang food. Nah, dengan segmentasi itu beda-beda juga strateginya. Kalau orang yang suka fashion itu seperti apa sih? Gimana sih caranya supaya mereka mau beli produk kita? Nah, itu eh, geser lagi nih. Fashionnya yang apa nih, Bu? Mau bajunya tuh daster atau home dress ya kalau sekarang orang bilang. Atau misalnya itu fashion anak-anak atau fashion yang mana nih? Fashion juga macam-macam gitu. Jadi memang semua itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan gitu ya. Oke, kita langsung aja. Kita belajar yang pertama adalah marketing mix, yaitu 4P. Kalau orang belajar itu sebenarnya sampai 7P sekarang udah, tapi ini kita ambil yang sederhana dan simple yang pasti dipakai itu 4P. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi pemasaran yang terdiri dari beberapa elemen dalam usaha untuk membangun respon target market konsumen dengan menunjukkan produk yang tepat di waktu yang tepat. Nah, menurut Philip Kotler, bauran pemasaran ada sekumpulan variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, dapat digunakan untuk mempengaruhi tanggapan pembeli. Variabel yang dapat dikontrol dalam konteks ini merujuk kepada 4P: produk, harga, tempat, atau juga distribusi dan juga promosi. Oke, kenapa konsep marketing mix ini penting? Nah, yang pertama, supaya kita bisa memahami target market konsumen kita dengan menyajikan atau membuat produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan. Kemarin kalau masih ingat materinya Pak Bagus, VPC ya, VPC ya, Value Proposition Canvas. Produk market fit gitu ya. Antara produk sama pasarnya itu fit. Nah, penting sekali ya. Sama pentingnya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah produk yang ternyata pada saat launch di pasar nggak ada yang beli gitu. Ini mohon maaf ini banyak terjadi sama anak-anak informatika. Mereka punya idealis yang luar biasa. Idenya gila-gila. Wah, bikin aplikasi apa, aplikasi ini. Tapi kalau dikaji ulang, market validation, ternyata kok nggak ada yang butuh ya produk itu. Itu hanya imajinasi kita aja, hanya gila kita aja. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Karena saya pernah bimbing gitu, waktu itu ada teman-teman dari informatika gitu. Ini coba kalau misalnya dia bikin aplikasi untuk tambal ban waktu itu. Untuk tambal ban, jadi melalui aplikasi ini, kalau misalnya ada kerusakan di mesin, atau misalnya kita out of nowhere gitu ya, kita pakai aplikasi ini, terus kemudian bisa datang tuh nanti tenaga ahlinya gitu. Coba kalian sudah cari belum kompetitornya? Belum, Bu. Coba cari kompetitornya. Cari. Oh, ternyata udah ada 7 ya, Bu, ya di Indonesia. Iya, udah ada 7. Terus kira-kira kalian mau masuk, value-nya apa? Yang membedakan produk kalian atau jasa kalian dibanding yang lain. eh Ternyata sama aja Bu sama yang lain. Nah, jadi jangan bikin yang kayak gitu lagi. Atau misalnya bikin seperti itu tapi kasih value yang berbeda gitu. Jadi kita harus analisis kompetitor itu penting sekali juga teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, memahami kapan waktu terbaik untuk mempromosikan produk dan layanan kepada konsumen. Yang ketiga, merencanakan produk dengan lebih matang sehingga dapat diterima konsumen dan dibeli oleh konsumen. Oh, oh, lampunya berkedip. Kemudian yang keempat, menghemat biaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meminimalisir resiko. Nah, kalau kita udah belajar tentang 4P,
kita insya Allah akan bisa menghemat biaya. Jadi nggak asal tubruk aja nih strategi marketing gitu. Jadi kalau misalnya nih kita jualan home dress nih, apa daster gitu ya. Ini jualan di TikTok laku banget nih. Kalau udah maksimal di TikTok dengan live live apa namanya eh live itu ya di TikTok live TikTok gitu ya, itu bisa sampai followernya atau terjadi purchasing sekian juta gitu. Kenapa kita harus capek-capek jualan di Instagram live gitu kan ya? Nah, tiap media sosial pun itu punya karakteristik pengguna yang berbeda, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, ataupun X atau Twitter ya. Itu biasanya tuh jarang sih orang jualan di sana hanya untuk awareness gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah mempersiapkan perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pemasaran dengan lebih efektif. Oke, bauran pemasaran di sini ada satu produk, price, place, and promotion. Kita bicara dulu yang pertama, produk. Produk merupakan variabel marketing mix berupa barang atau jasa yang ditawarkan kepada target market untuk memenuhi kebutuhan mereka. Produk berkaitan dengan fungsi dan keunggulan barang atau jasa. Jadi elemennya adalah nama brand, nama merek, desain, fitur, variasi, kemasan, kualitas, servis, garansi, produk yang kita punya, gitu ya. Produk itu punya produk apa sih nih? Fungsinya apa? Keunggulannya apa gitu. Nah, nanti kalian cari. Oh, saya bikin misalnya kalau yang tahun lalu gitu ya. Oh, saya bikin kemarin grupnya siapa ya? Mas Lukman kalau nggak salah ya. Bikin lilin aromaterapi dari minyak jelantah seperti itu. Nah, itu produknya itu. Tahu nih produknya fungsinya apa, keunggulannya apa, desainnya, fiturnya dan seterusnya. Kemudian price. Price direncanakan dengan mempertimbangkan harga yang sesuai dengan target market, berkaitan juga dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik usaha. Jadi, harga itu juga bisa kita sesuaikan dengan target market. Kalau kita ingin membuat konsep lilin aromaterapi dari minyak jelantah gitu ya. Jadi, ini konsepnya green gitu. Dijual ke segmentasi B+ gitu ya. Bisa aja loh gitu. Kita buat desain yang lebih bagus, lebih eksklusif, kemudian warna-warnanya pastel, kemudian dengan aroma-aroma yang lebih apa namanya eh, tercium mahal gitu ya dan seterusnya bisa banget. Gitu. Jadi tergantung segmentasi aja. Atau misalnya mau segmentasi kita, oh mahasiswa nih targetnya. Oh ya udah kalau mahasiswa targetnya mereka biasa suka warna-warni yang apa namanya cenderung teruk gitu warnanya. Kemudian dengan harga yang lebih lebih mungkin low budget gitu ya. Mungkin dengan desain yang sederhana, packaging yang sederhana seperti itu. Jadi satu produk itu bisa ditaruh di beberapa segmentasi. Kita bisa punya banyak target pasar gitu ya. Gitu ya. Terdengarkah gemuruh dari sana gitu ya? Luar biasa di sini deras sekali hujannya. Oke, daftar harga, diskon, metode pembayaran, dan seterusnya. Perhatikan biaya produksi dan kisaran harga produk kompetitor di mana. Gitu ya. Kemudian pastikan harga sesuai dengan nilai barang atau value produk. Berikutnya, place. Nah, di sini place, tempat ini mengacu pada tempat produksi, usaha, distribusi produk sampai dijual dan diterima ke tangan konsumen. Elemennya adalah lokasi tempat usaha, baik itu offline maupun online gitu ya. Kemudian tempat kerja sama penjualan, transportasi, dan juga distribusi. Ini mau didistribusikan kemana sih? Siapa aja nanti yang akan membantu saya untuk menjual? Perlukah ada reseller? Kemudian saya menjual secara offline itu di mana? Secara online itu di mana? Area produksi saya di daerah mana dan seterusnya. Jadi itu kita petakan. Nah, kemudian promotion. Supaya target market pemasaran di sini kok penasaran. Pemasaran pada produk usaha kita sampai menjadi konsumen yang loyal, maka promosi wajib gencar. Yaitu elemen promosi. Elemen promosi yang pasti online, offline ya. Omni marketing. Omni itu online dan offline harus sama-sama jalan. Sosial media yang digunakan, konten dan program promosi, iklan, kemudian public relation, publisitas, display and sample, dan penjualan pribadi atau personal selling. Nah, di sini marketing eh,
apa namanya? Lininya adalah advertising, promotion, publicity, public relation, dan sales. Bila Anda memasang poster tentang suatu produk, kemudian promotion, memasang poster pada bis, mobil gitu ya. Publicity bila ada media lokal yang meliput. Nah, ini biasanya kalau apa namanya produknya udah apa namanya dikenal gitu ya, nanti ada media yang meliput. Public relation. Bila wali kota berbicara tentang kegiatan promosi produk tersebut, bisa juga di sini apa namanya produk itu kita juga harus punya network ya. Gitu siapa tahu nanti dari orang yang punya pengaruh atau misalnya artis atau mungkin KOL atau orang-orang yang punya pengaruh di media sosial, nah mereka akan berbicara tentang produk tersebut. Sales bila orang datang membeli produk dan menikmati produk tersebut. Nah, bila teman-teman bikin planning ini adalah planning market, gitu ya. Jadi kalau di proposal P2MW nanti ada marketing plan, itu ditulis di sini. Apa sih marketing plan kalian? Advertising. Nih, membuat poster atau apa gitu. Oke, poster itu bisa juga digital loh teman-teman. Jadi bisa juga advertising itu ngiklan di media sosial. Itu termasuk promotion sama memasang poster atau iklan bisa lewat apa namanya pamflet atau titip di mana dan seterusnya. Nanti teman-teman sesuaikan saja ya. Contoh penerapan marketing mix. Nah, contoh nih produk. Kita ambil produk nih ya. Siapa yang nggak pernah makan cilok? Semuanya udah pernah gitu ya. Jangan gitu teman-teman. Sesederhana cilok itu adalah makanan micin-micin yang diminati oleh seluruh apa namanya menurut saya mungkin generasi zaman sekarang ya. Saya mungkin yang generasi atasnya aja suka gitu makan cilok. Jadi ada sebuah produk namanya Cilok Kocil. Nama brand Cilok Kocil. Keunggulan produk menggunakan isian jamur sehingga bisa dinikmati oleh konsumen vegetarian. Nah, itu adalah value-nya, keunggulannya. Kemudian varian bumbu cilok, bumbu kacang dan bumbu saus. Referensi resep dari Cookpad. Nah, ini kita petakan. Nah, kemudian di sini cilok kocil. Cek status untuk membuat haki mereknya. Udah ada belum nih ya? Oh, nama kocil sudah digunakan, tapi bukan buat produk cilok. Pendaftaran produk cilok di kode kelas 30 belum ada yang pakai nama kocil. Nah, berarti kita bisa nih daftarin cilok kocil gitu. Kita bisa kok cek di web di sini PDKI ya, teman-teman kalau misalnya lolos pendanaan, kemudian apa namanya kita mendaftarkan merek, itu bisa dicek gitu ya. Jadi brand kita udah bisa langsung kita daftar. Contoh ilustrasi cilok kocil. Nah, ini ilustrasi atau foto-foto seperti ini bisa teman-teman dapatkan dari mana saja gitu ya ilustrasi ataupun teman-teman bikin kemudian di foto yang cakep gitu juga bisa. Cilok adalah contoh ilustrasinya seperti ini cilok kocil. Cilok adalah panganan yang terbuat dari tapioka, bentuknya bulat menyerupai bakso, diberi isian gaji, daging, dan sebagainya. Cilok kocil akan diisi dengan jamur sehingga bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang vegetarian. Hadir dengan dua varian bumbu, yaitu bumbu kacang dan bumbu saus. Riset kemasan. Nah, ini apa namanya? Teman-teman bisa meriset nih kemasan yang cocok dengan cilok ini yang seperti apa ya gitu. Riset kemasan ini untuk menentukan kemasan mana yang paling tepat untuk menjual produk sesuai dengan target konsumen. Nah, jadi kan cilok ini macam-macam ya teman-teman ya. Cilok yang ini standar packagingnya, kemudian apa namanya yang dijual secara frozen dan lain-lain gitu ya. Pertimbangan pemilihan kemasan cilok, keamanan produk, ketahanan panas, kemudian penanganan dan penyimpanan, daya tarik visual, kesesuaian dengan persepsi konsumen atau branding. Nah, gitu ya. Riset cilok Jogja. Nah, yang ada di Jogja nih, kita coba riset lagi nih, kompetitor. Seperti yang tadi materinya Budila ya. Nama mereknya apa, alamatnya di mana, harganya berapa, jam bukanya jam berapa. Kita cari kompetitor kita. Yang mana ini ya? Di daerah Jogja gitu. Oh, ternyata ada nih. Cilok Rotterdam, ada cilok Gajahan, ada cilok bumbu kacang dan seterusnya. Kita cari ya kompetitor kita. Nah, kemudian price and place. Nah, harga dan juga tempat. Nah, harga berdasarkan riset cilok, harga maksimal dari kompetitor adalah Rp500.
menjual dengan harga paket supaya pembelian lebih banyak, misalnya satu paket 3.000 atau sampai 5.000. Menjual dengan harga promo khusus pada pembelian kedua, misalnya diskon 50% pembelian kedua dan seterusnya. Tempat. Berdasarkan riset Cilok akan mencoba mencari tempat offline untuk penjualan. Misalnya Taman Kuliner Condong Catur, juga melakukan penjualan via online bisnis bekerja sama dengan Shopee Food, GrabFood dan seterusnya. Kemudian juga mencari supplier ataupun mencari apa namanya reseller gitu ya untuk bekerja sama dan seterusnya. Nah, promosi Cilok Kocil. Nah, buat sosial media atau IG Cilok Kocil, posting gambar-gambar menarik, buat posting video-video menarik, kolaborasi dengan teman-teman yang followernya banyak, kemudian beri diskon, gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman lolos didanai, bikin media sosialnya, cari foto-foto yang keren. Nah, kemudian event. Nah, ini ikut event, basar, expo, dan seterusnya. Kolaborasi dengan warung makan, kafe, dan seterusnya, titip jual, dan seterusnya, seperti itu. Saran kemasan, pastikan kemasan produk menarik dan informatif. Sertakan informasi tentang keunggulan dan cara penyajian. Ini penting sekali, karena kalau misalnya nih ya, saya kembali lagi, kita jual produk frozen seperti ini, nggak ada saran penyajian nih, nanti akan membingungkan untuk customer. Ini diapain ya? Ini direbus atau dikukus? Nah, gitu kan. Ini caranya gimana? Jadi kasih saran penyajian, misalnya keluarkan dulu dari freezer selama 10 menit sehingga suhu ruang, kemudian keluarkan cilok. Ini dicuci dulu nggak ya? Atau langsung direbus? Atau langsung dimakan? Atau bagaimana gitu kan? Jadi kasih saran penyajian yang paling baik dan paling sederhana. Gitu. Jadi misalnya, oh ternyata cilok ini kalau dari freezer tidak perlu dicuci lagi, tapi boleh langsung dikukus gitu. Kukusnya juga apakah langsung di apa airnya udah mendidih ataukah dari air biasa gitu. Jadi jangan banyak menimbulkan pertanyaan buat konsumen kita. Kalau bisa sih produk kita akan lebih sederhana dan mudah di di apa namanya dilaksanakan atau dijalankan oleh customer kita. Gitu ya. Oke, kemudian itu kemasan. Oh, nih jadi contoh materi promosi. Nah, di sini materi promosinya nih cakep banget nih. Contoh materi promosi. Cilok jamur. Cilok kocil. Nikmati cilok jamur pertama di Jogja. Cilok jamur Jogja. Nomor teleponnya sekian, Taman Kuliner Jogja. Ini adalah contoh konten promosi. Nah, ini nggak apa-apa. Bisa nanti teman-teman masukkan di apa namanya strategi promosi atau strategi marketing gitu ya. Nah, kemudian juga catat dan analisa penjualan. Jangan lupa catat terus laporan perkembangan penjualan sehingga bisa menganalisa untuk mempersiapkan pengembangan. Nah, jadi kalau teman-teman yang dulu ya, yang udah lolos pendanaan kemarin ada aromaterapi, ada uh, permen buah, kemudian ada apa namanya semacam apa tuh kayak soy joy gitu, Pak. Saya lupa ya namanya itu, terus kemudian spray gitu ya, spray untuk tanaman. Nah, itu jadi nanti dilihat nih selama project P2MW itu kan teman-teman selain mempersiapkan produk itu siap jual gitu, tapi juga bagaimana caranya produk yang walaupun mungkin belum sempurna ini sudah dipasarkan gitu. Dipasarkan dalam artian ini bisa skill untuk apa namanya validasi produk dan validasi market. Nggak apa-apa kok teman-teman misalnya punya produk gitu ya, janjian gitu bawa ke Ibisma kayak gitu. Bu, nanti kita mau bawa ke Ibisma ya Bu, dilarisin ya Bu produknya ini. Oke, nggak apa-apa gitu. Kita janjian. Nanti kita akan memberi masukan. Nah, itu bagian dari validasi produk dan juga validasi pas. Kayak gitu. Jadi biar sambil belajar, sambil disempurnakan gitu ya. Jadi P2MW 2 tahun yang lalu itu ada namanya um, snack dari ikan, chips ikan gitu ya, namanya Juana. Itu saya mengikuti benar gitu ya, itu bimbingannya Pak Sugarindra gitu. Dari yang apa namanya produknya tuh kayak keras digigit itu susah rasanya aneh gitu sampai sekarang udah renyah dan juga ringan, teksturnya keren banget deh. Pokoknya itu maksudnya berproses ya. Memang teman-teman di sini saya menikmati prosesnya kayak gitu. Jadi bikin produk, ini kita bicara makanan ya teman-teman ya. Ini kita bicara produk itu tidak tidak langsung sempurna.
gitu ya. Kita improve, nanti tanya lagi masukan dari teman yang lain, improve lagi, tanya dari dosen yang lain, improve lagi, tanya dari circle pertemanan yang lain, improve lagi seperti itu. Emang seperti itu, gitu ya. Jadi harus tetap semangat. Oke? Nah, conclusionnya for 4P, jadi place. Nah, place ini offline dan offline. WA dan Shopee Food, contohnya gitu ya. Offline, taman kuliner, condong catur. Produknya adalah cilok kocil. Price Rp500 per pieces, harga paket sekian. Kemudian promotion offline dan online. Online Instagram, offline pameran kolaborasi penjualan. Program bagi diskon pada pembelian paket kedua. Nah, jadi slide-slide materi dari saya ini bisa nanti digunakan atau langsung dipraktekkan untuk proposal kalian. Gitu. Apa sih strategi marketingnya? Gitu. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke. Sebelum kita ke STP, ada yang mau ditanyain dulu terkait dengan 4P, teman-teman? Sampai sini sudah cukup jelas kan? Ayo teman-teman mungkin yang masih bingung nih soal strategi 4P bisa langsung tanyain ke Bu Renita. Ini linknya bisa digunain juga buat penerapan di P2MW teman-teman. Oke, Boleh Mas langsung Irfan ada nih. yang raise hand. Silakan Mas Irfan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya, Bu. Di sini kan pembahasan tentang marketing atau di sana ada pembahasan mengenai promosi. Nah, yang pengen saya tanyakan itu, kan jenis bisnis itu ada yang B2C dan ada yang B2B ya, Bu. Betul. Dan mungkin mereka apa namanya dua hal ini punya cara atau metode promosinya masing-masing. Mm-mm. Dan yang di B2B ini entah B2B atau apa ya sebutannya kayak apa namanya tujuan kita buat si A tapi yang kekuatan bayarnya si B. Kalau kayak gitu promosi yang kita apa namanya gaungkan itu lebih mengarah ke si A sebagai yang bakal merasakannya atau ke si B yang bakal apa namanya tadi punya kemampuan untuk membeli dan mengakses supaya si A ini bisa merasakan produk itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Irfan. Jadi nama model bisnis ya. Model bisnis itu ada banyak macam-macam gitu. Salah duanya adalah B2B dan B2C. Jadi misalnya untuk case cilok kocil aja ya. Cilok kocil. Cilok kocil ini yang saya terangkan ini adalah B2C gitu ya. Nah, strategi B2B-nya seperti apa? Sebenarnya hampir sama. Karena B2B itu nanti yang akan membeli itu adalah supplier atau reseller gitu ya. Atau juga misalnya gini, kalau si cilok ini dititip jual ke Harmart, ke Indomaret, ke Alfamart, itu adalah model bisnis dari cilok kocil yang versi B2B. Nah, kalau cilok kocil versi B2C itu ya seperti ini. Tapi kalau misalnya memang misalnya nih, oh Mas Irfan punya bisnis yang fokusnya hanya B2B, berarti nanti disesuaikan gitu ya. Disesuaikan. Disesuaikan jadi contoh gini, waktu kemarin kalau nggak salah Pak Arif Fajar itu punya mahasiswa itu jualan seblak. Nah, seblaknya itu dijual memang hanya untuk B2B, white label, tidak pakai label, jadi bisa dibeli oleh siapa saja dengan minimal pembelian sekian ratus pieces gitu ya. Untuk kemudian nanti ditempelin stiker nama brandnya kayak gitu. Ada memang yang bisnis seperti itu. Nah, itu secara strategi marketingnya sebenarnya sama aja, cuma kontennya nanti yang akan berbeda gitu ya. Misalnya dia punya offline, online boleh, WA, Shopee Food boleh, tapi kontennya beda nanti pasti dia akan di situ misalnya apa tuh namanya kalau bisa beli grosir, kemudian offline-nya di mana, kemudian nanti konten di media sosialnya pun akan berbeda juga. Dia nanti akan menggaungkan bahwa ini white label bisa dibeli oleh grosir, harga khusus untuk pemilihan grosir dan seterusnya. Jadi menurut saya sih sebenarnya hanya di kontennya nanti yang akan berbeda. Yaitu karena itu adalah model bisnis gitu ya. Kecuali kalau nanti teman-teman nanti produknya misalnya berupa aplikasi atau jasa. Nah, nanti pasti di sininya akan berbeda gitu. Jadi produknya apa misalnya Go Ride
Misalnya di sini ada GoRide produknya. Nah, kemudian price-nya berapa? Harganya rate-nya antara sekian sampai sekian. Promotionnya lewat apa? Kalau ini saya bicara GoRide dulu sebelum ada Gojek ya, atau Gojek dulu layanannya baru satu, GoRide doang. Nah, jadi misalnya promosionnya lewat apa? Dulu kan juga iklan di media sosial. Ini loh ada produk GoRide, caranya seperti ini, downloadnya seperti ini. Kalau mau pesan gini, keunggulannya diceritakan di media sosial gitu ya. Nah kemudian apa namanya online dan offline-nya seperti apa? Kalau online yang pasti dia di aplikasi. Offline-nya biasanya nanti pamflet, terus kemudian ada di majalah, promosi di majalah, ada di baliho dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti akan berbeda gitu ya. Mudah-mudahan bisa di apa namanya diserap oleh Irfan. Begitu Mas Irfan? Baik, Mas. Oke, mungkin nanti teman-teman yang pada saat penyusunan proposal gitu ada yang kesulitan atau bingung dan lain-lain, kita nanti akan ada sesi coaching klinik ya, Mas Dim dan juga teman-teman. Nanti di situ teman-teman bisa bertanya, Bu, yang ini gimana ya, Bu, enaknya? Karena case saya produknya, atau sorry, projectnya ini, Bu, gitu. Karena tiap project mungkin akan berbeda-beda ya. Jadi nanti kita akan bikin sesi coaching klinik supaya teman-teman juga bisa apa namanya ada insight gitu. Kalau ini kan saya memberikan materi, kemudian teman-teman nanti mencoba untuk mengaplikasikannya gitu. Nanti boleh bertanya, Bu, ini udah bener belum, Bu ya gitu. Gitu ya, nanti kita ada di sesi berikutnya ya. Oke, baik, saya lanjutkan ke STP. Segmentation, targeting, dan positioning. Nah, materi ini, STP ini kalau nggak salah kemarin spesialis untuk yang digital, kalau nggak salah ya. Tapi saya kurang tahu, saya lupa ya, non-digital ada apa enggak ya STP ya? Di apa proposal itu. Nanti coba nanti teman-teman cek lagi. Nah, tapi ini bisa sebenarnya ini bisa digunakan untuk digital maupun non digital sama aja gitu ya. Oke. Berikutnya adalah jadi STP ini adalah segmentation, targeting, and positioning. Nah, jadi dari teman bisa memetakan STP, nah itu nanti teman-teman bisa membuat strategi promosinya. Nah, setelah teman-teman tahu, oh, aku punya produk ini, kemudian aku bikin 4P-nya, setelah itu aku bikin STP-nya. Nah, conclusion-nya lagi nanti setelah ini adalah strategi marketing. Strategi marketing itu udah termasuk konten dari media sosialnya apa, kemudian misalnya nanti warna-warna yang kita gunakan itu seperti apa. Misalnya produk saya produk kesehatan, mungkin dong saya kalau produk kesehatan isinya warna merah, oranye gitu. Pasti biru, hijau gitu ya, pewarnaan dan seterusnya. Nah, itu nanti outputnya seperti itu. Oke. Jadi STP ini yang pertama adalah segmentation, kemudian yang kedua targeting dan juga positioning. Nah, di sini sudah saya rangkum. Saya rangkum dengan sederhana ya teman-teman ya. Yang pertama adalah segmentation. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi bagian-bagian kecil. Segmentation. Jadi kalau misalnya kita mau menjual cilok tadi, sesederhana cilok. Siapa sih mau beli cilok? Oh, laki-laki, perempuan gitu ya. Oke. Kemudian laki-laki, perempuan. Oh, kira-kira usia orang suka makan cilok itu usia dari mungkin 10 tahun gitu ya sampai usia mungkin 30 tahun lah ya. Kalau usia saya gini udah nggak suka makan cilok. Karena giginya udah nggak kayak cilok tuh kan kenyal-kenyal ya kadang ya. Jadi kurang nyaman di gigi gitu kalau misalnya udah usia di atas 40 tahun gitu. Jadi biasanya yang orang suka konsumsi cilok misalnya 10 sampai 30 tahun. Nah, kemudian orang yang seperti apa yang suka makan cilok? Orang yang suka ngemil, orang yang suka craving gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita kita segmentasikan. Jadi, oh, orang-orang ini yang suka benar-benar makan produk kita. Nah, kemudian memungkinkan perusahaan menyasar pelanggan lebih spesifik sehingga lebih efektif gitu ya. Kalau kita lebih spesifik, oh anak-anak usia 10 sampai misalnya kita ini ada di range usia 10 tahun ke atas. Oh ini berarti bisa dijual di SD nih gitu ya. Iya nggak sih? Kalau cilok-cilok kan kadang-kadang orang suka jual di apa namanya di luar pagar SD gitu ya. Ya karena anak-anak suka laki-laki perempuan dengan usia 10 tahun ke atas. Gitu. Jadi spesifik memang.
Oh, anak-anak usia segini. Kemudian anak SMP, anak SMA gitu dan seterusnya. Nah, kemudian segmentasi efektif mempertimbangkan ukuran, dapat diukur dan juga dapat dijangkau. Sehingga kita bisa tahu, oh, kalau orang-orang dengan target market misalnya SD, anak SMP, SMA misalnya, kita bisa mengukur tiap hari mereka beli nggak ya, gitu. Harganya bisa dijangkau nggak ya? Kita harus kasih harga yang bisa dijangkau oleh orang-orang yang tiap hari mengkonsumsi itu gitu. Tiap hari mereka ada kemungkinan mereka membeli produk cilok itu setiap hari, tapi pahit-pahitnya seminggu 3 kali lah pasti kalau ada di lingkungan sekolah dan seterusnya. Jadi kita tahu segmentasi produk kita tuh ada di mana gitu ya. Nah, kemudian target berikutnya, identifikasi target pasar, tentukan kelompok pelanggan yang paling mungkin membeli produk atau layanan gitu. Nah, jadi target ini bisa ada dua tadi, karena kita bikin target misalnya B2B sama B2C, karena kita punya model bisnis dua, boleh gitu ya. B2C-nya misalnya kalau misalnya B2C itu target kita usia 10 tahun ke atas, kalau B2B nggak mungkin 10 tahun ke atas. Yang akan membeli misalnya B2B itu kita bicara di sini tentang supplier atau seller. Ya kan? Kalau reseller mungkin anak SD mungkin belum jadi reseller, tapi ibu-ibunya. Wah, ibu-ibu yang anaknya masih SD atau masih SMP, gitu. Ini mungkin jadi reseller dan seterusnya. Itu juga bisa jadi target kita. Pilih target yang konsisten dengan visi perusahaan dan dapat memberikan keuntungan maksimal. Nah, jadi memang targetnya ada di situ. Segmentasi geografis, fokus pada lokasi geografis yang sudah ditentukan. Itu tadi ya, kalau ini lingkungannya di area SD, SMP, SMA, tempat dekat kampus, dan seterusnya secara geografis gitu ya. Oh, ini karena tadi kesimpulannya adalah kalau produknya Cilok itu yang paling cocok adalah jualannya adalah offline gitu ya. Nah, jadi secara geografis dia akan ada di area-area tempat si target marketnya ini sering ada di sana gitu ya. Jadi kalau segmentasi itu kita melihat laki-laki, perempuan, usia dan seterusnya, target ini langsung spesifik. Anak SD, anak SMA, anak kuliah, kemudian ibu-ibu yang punya anak apa namanya eh, masih sekolah dan seterusnya gitu dan seterusnya. Kemudian berikutnya positioning. Tentukan cara perusahaan ingin dilihat dan diidentifikasi pasar. Tegaskan keunggulan produk atau layanan yang membedakan dari pesaing. Nah, jadi positioningnya adalah kalau Cilok Kocil, misalnya kita bicara tentang Cilok Kocil, jadi kita ingin dilihat seperti apa sih produk kita. Oh, Cilok Kocil itu mungkin lebih bisa dikatakan lebih premium ya dibandingkan dengan cilok yang ada di depan SD. Lihat aja dari packagingnya, kemudian jadi dia lebih bersih, lebih naik kelas lah istilahnya gitu ya. Jadi mereka ingin bahwa ini si si cilok ini adalah cilok yang premium gitu. Saya ingin dilihat produk saya sebagai cilok premium itu. Jadi kita mau dilihat atau diidentifikasi seperti apa oleh pasar itu. Saya ingin dilihat menjadi cilok premium gitu. Nah, kemudian berikutnya tegaskan keunggulan produk atau layanan yang membedakan dari pesaing. Makanya dia tadi bikin si cilok itu pakai cilok jamur. Nah, karena cilok-cilok yang di depan SD nggak ada yang pakai jamur gitu ya. Jadi ini yang membedakan dari pesaing itu adalah karena ini pakai isian jamur seperti itu. Jadi ada positioningnya. Ini premium loh ini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya manfaat penerapan STP. Jadi kita juga menghemat sumber daya ya, jadi lebih efisien dalam pemasaran dan menggunakan sumber daya perusahaan, meningkatkan keberhasilan, membantu menjual produk atau layanan dengan lebih baik ke pelanggan yang relevan sesuai dengan tadi target market kita dan segmentasi kita. Dan kemudian berikutnya peningkatan fokus, membantu fokus dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Nah, jadi kita karena kita fokus dengan target market itu tidak terlalu lebar, tidak terlalu kemana-mana kayak gitu. Jadi kita lebih fokus. Jadi kalau misalnya kita punya, wah aku mau jualan cilok nih untuk semua umur, kemudian untuk semua kalangan gitu. Kalau anak-anak biasanya kalau bikin apa namanya bisnis plan gitu untuk semua umur, semua kalangan, jangan fokuskan di mana, fokus di mana. Kalau kita fokus kita juga lebih enak kita gali terus target market kita dengan segmentasi ini sukanya apa, kebutuhannya apa, senangnya di mana, itu digali terus jadi akhirnya fokus sehingga punya hubungan yang kuat dengan pelanggan
gitu. Nah, langkah-langkah menerapkan STP yang pertama, kita yang pasti mengidentifikasi pasar. Jadi segmen pasar mana yang paling menguntungkan. Kemudian yang kedua, kita menentukan target pasar yang sesuai dengan strategi perusahaan. Kita mau pakai B2C atau B2B, yang mana sehingga targetnya tepat. Nah, kalau pakai dua-duanya, tulis dua-duanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah strategi posisi. Merumuskan strategi posisi yang tepat untuk memasuki pasar. Nah, jadi positioning itu tadi. Jadi begitu kita tahu, oh ini cilok, kita bikin cilok premium. Gimana nih caranya masuk pasar? Nah, jadi kita akhirnya masuk pasarnya kita nggak jualan di sekolah-sekolah, tapi kita misalnya kalau di Jogja jualan di pasar Mustaqawi, kita jualan di pasar Suatu, kita jualan di pasar-pasar yang dibikin pop-up market yang untuk segmentasi menengah ke atas. Akhirnya bergesernya ke sana strateginya gitu. Jadi dengan kita tahu identifik pasar kita siapa, target kita siapa, kemudian posisinya juga seperti itu sehingga strategi pemasarannya juga akan disesuaikan. Jadi nggak asal kita jualan gambarnya juga nggak akan apa namanya asal-asalan gitu ya. Jadi gambarnya tadi kita lihat cilok-kocil dibikin sedemikian rupa, walaupun itu hanya cilok gitu ya, fotonya estetik, fotonya dibuat yang cakep dan seterusnya seperti itu. Jadi itu menentukan posisi. Karena kita mau dilihat bahwa cilok kita ini adalah premium. Itu bukan cilok-cilok ala kadar gitu ya. Bukan cilok yang dimasukin plastik terus dicolok-colok gitu ya. Ini udah pakai packaging gitu, pakai dan seterusnya. Konklusinya dari STP ini adalah perumusan strategi. Nah, ini perumusan strategi marketing dan juga strategi penjualan ya pastinya. STP adalah langkah awal dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Kemudian pentingnya riset. Nah, jadi kita membutuhkan penelitian pasar yang mendalam untuk penerapan STP yang sukses. Jadi riset lagi. Oh, orang dengan target market ini tuh mereka biasanya seperti apa ya sukanya gitu. Dan seterusnya. Responsif terhadap pasar. Perusahaan harus responsif terhadap perubahan pasar dan juga kebutuhan pelanggan. Nah, jadi memang pasar itu selalu berubah ya behaviornya. Dulu seperti apa, kena pandemi terus jadi seperti apa, itu akan berubah terus. Nah, jadi kita harus responsif terhadap pasar. Jadi di sini penerapan STP yang sukses itu harus selalu riset. Jadi nggak yang puas dengan ini udah dijalankan, kita coba lagi strategi yang lain, kita coba lagi, kita kirim lagi misalnya Google Form gitu ya ke pelanggan kita, kurang apa, mohon masukan, ada ide untuk rasa baru, untuk rasa baru apa ya ini keju, coklat atau apa dan seterusnya. Jadi kita harus rajin untuk riset supaya apa namanya produk kita ini akan selalu bisa dinikmati oleh customer kita. Seperti itu. Oke, susun rencana pemasaran usahamu. It's not about ideas, it's about making ideas happen. Oke, coba tadi ini materi sudah di-share ke teman-teman kah, panitia? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini saya kasih nanti kalau udah di-share teman bisa melihat di sini atau boleh nggak usah study case cilokocil langsung aja di project kalian. Nanti kalian coba untuk membuat FP dan juga STP-nya gitu ya. Harapannya nanti outputnya ini bisa langsung dimasukkan di proposal P2MW. Oke, mungkin cukup materi dari saya, teman-teman. Ini saya sambil deg-degan karena beberapa kali petek takutnya mati lampu gitu ya. Jadi mungkin kita bisa langsung aja, misalnya ada ide-nya. Oke, Oke, boleh teman-teman silakan. semuanya. Bagus banget nih pematerian dari Bu Renita. Ini ada Feral, silakan mungkin langsung sampaikan pertanyaannya ke Bu Renita. Nah, sebelumnya selamat pagi. Ya, selamat siang. Jadi suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Mas Irfan? Memang agak ini sih, agak terputus-putus tapi masih terdengar. Maaf saya Farel. Oh, Mas Farel. Oh, sorry. Ya, jadi saya tuh sebelumnya udah buka stand juga di mall, terus udah buka media promosi juga. Tapi kendala saya tuh kayak kok masih sepi aja gitu. Jadi
Mungkin ada solusi nggak dari Bu Rini gitu. Oke, produknya apa Mas Farel? Saya produknya itu minuman rempah. Minuman rempah. Iya. Tapi untuk minuman rempah ini saya jadiin kekinian gitu. Jadi targetnya itu untuk anak muda juga. Minuman rempah target anak muda. Ini memang Ya, challenging ya, karena kita tahu sendiri kalau anak muda itu sukanya minum apa? Kopi, apa namanya? Kopi gula aren, boba gitu ya, seterusnya gitu ya. Minuman rempah ini produk yang challenging untuk anak muda. Ini berarti targetnya untuk anak muda ya. ya betul. Terus kemudian juga sudah punya apa namanya? Punya istilahnya offline store gitu ya. Ya, investor saya di sini yang bawa. Oke, jadi dengan target anak muda ini sebenarnya juga kita harus riset dulu, gitu ya, harus riset dulu. Anak muda itu sebenarnya suka minuman rempah nggak sih, misalnya? Kalau mereka suka minuman rempah yang seperti apa ya yang mereka suka, gitu ya. Ini kan saya juga belum melakukan riset ya, jadi saya juga belum ada ide. Jadi misalnya kunir asam, beras kencur, kemudian ada minuman-minuman istilah bisa kita kategorikan jamu itu apakah anak-anak muda sekarang itu suka ya untuk minumnya? Itu kan juga perlu kita beri pertanyaan. Saya yakin pasti ada yang suka karena orang tuanya gitu biasanya suka. Kalau orang tua itu misalnya di usia saya gitu ya, itu saya suka minum minuman rempah natural seperti itu. Nah, biasanya itu kami turunkan ke anak-anak kami gitu ya. Lu minum ini, aduh tapi ini kok rasanya gini Bu, rasanya gitu ya. Nah, nanti kalian improve dulu di produk. Suka minuman rempah yang rasanya light atau minuman rempah yang apa ya istilahnya tuh rasa asli apa ya mungkin bisa pakai istilah lain gitu ya. Jadi Kak jamu. Sekarang saya banyak menemukan jamu di luaran sana rasanya light kalau menurut saya. Jadi ini mungkin target marketnya ini untuk anak-anak zaman sekarang karena mereka nggak suka dengan rasa yang otentik. Kalau jamu otentik zaman dulu itu kan kental, terus agak mungkin kalian ngerasanya enak gitu ya. Tapi kalau untuk generasi kami mungkin minum jamu yang kental gitu tuh kayak kalau rasa no kowe mari gitu sembuh 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 gitu bayangannya tuh gitu jadi kayak udah bodo amat lah rasanya kayak apa gitu yang penting aku sehat gitu. Nah mungkin kan kalau behavior customer kan bergeser tuh anak muda sekarang kan suka minuman yang enak diminum dan mereka nggak suka minum tuh gluk 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 habis kan enggak. Jadi misalnya sambil nugas sambil ngobrol seteguk dua teguk kemudian ngobrol lagi seteguk dua teguk kan seperti itu behaviornya yang berbeda. Gimana ya caranya biar anak muda itu suka minuman seperti ini kayak gitu. Oke, kita mungkin bisa yang pertama strateginya kita bagi tester atau bisa juga eh, collect influencer atau teman-teman yang punya followernya banyak. Kemudian dibagi produk itu, kemudian bantu mereka untuk bantu nge-review atau posting di media sosialnya. Itu strategi itu digunakan Bu Mega waktu apa namanya coklat dalam waktu itu pertama kali launch. Jadi semua teman-temannya dikirimin coklat. Terus tolong dong dibantu posting. Ada lumayan viral pada saat serangan coklat 1 Maret itu 2013. Saya ingat sekali masih pakai Twitter. Semua pada nyoba teman-temannya gitu. Kemudian pakai hashtag tertentu, kemudian itu lumayan trending ya, tapi nggak trending banget. Tapi yang penting angkat, oh ada toh coklat dari Jogja selain coklat Monggo misalnya gitu. Oh jadi baru tahu, oh ada toh minuman ini. Terus kemudian kebetulan teman-temannya itu followernya juga lumayan banyak gitu. Jadi akhirnya orang jadi penasaran, lihat apa sih ini ya. Jadi penasaran itu, kemudian akhirnya orang mencoba ada yang mencoba kemudian oh ternyata cocok dan seterusnya. Nah, seperti itu juga walaupun kita punya offline store tapi kita tidak bergerak dalam artian baik itu kita mencoba untuk strategi marketingnya ataupun improve dari produknya akan susah. Apalagi produk itu menurut saya dengan target market anak muda itu masnya jualan rempah. Itu kita harus improve dulu. Tapi bukannya nggak bisa, saya yakin pasti bisa.
gitu ya. Karena ini minuman apa namanya istilahnya budaya ya harus kita lestarikan gitu ya. Jadi kita harus pakai konsep juga nih. Jadi misalnya minuman rempah manfaatnya apa ya. Kemudian misalnya kita ambil manfaatnya ini dari sisi Gen Z gitu ya. Misalnya nih em, minuman rempahnya dikasih embel-embel kayak manfaat dari minuman ini apa kayak gitu. Misalnya minumannya contoh eh sorry, kunir asem. Kunir asem itu mengandung antibiotik alami misalnya. Nah, jadi misalnya bisa kita pakai gini tagline-nya ataupun promosinya kayak misalnya langkah pertama sebelum kamu minum obat atau apa ya, kira-kira istilahnya kampanye adalah sebelum minum obat kamu minum minuman ini dulu deh, meminimalisir obat kimia itu masuk ke dalam tubuhmu dan seterusnya. Jadi supaya mereka juga aware juga apa nih kayak gitu atau misalnya bisa juga nih minuman ada kan itu minuman misalnya minuman rempah yang bersifat detox kayak gitu bisa juga kalian kasih nama minuman penebus dosa misalnya dosa apa nih gitu dosa dari makan junk food dan minum boba kayak gitu dan seterusnya jadi bisa di strategi marketingnya dengan campaign-campaign seperti itu yang memang sesuai dengan target marketnya. Tapi kalau Mas Farel tadi jualan minuman rempah dengan target market misalnya usia usia 30 tahun ke atas nggak perlu capek-capek. Karena usia kami itu pasti kami cari minuman seperti itu gitu ya. Jadi akan berbeda strategi marketingnya seperti itu. Nanti mungkin di luar ini nanti kita bisa ngobrol juga ya Mas Farel ya. Oke. Iya, Bu. Siap. Oke, terima kasih Terima Mas kasih, Farel. Bu. Selanjutnya ada pertanyaan Ibu dari Irfan Novaldi. Mungkin bisa langsung nyaman pertanyaannya Mas Irfan. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya mau izin bertanya lagi. Ini pertanyaannya sebelumnya udah aku tanyain di yang sesi apa tadi Bu Dila tuh analisis kompetitor. Cuman kayaknya menurutku kayaknya ini lebih masuk ke bahasan STP ini. Saya mau coba melihat perspektif yang lebih baru. Jadi gini Bu, di pembahasan Ibu mengenai STP tadi, khususnya di bagian yang terakhir apa tadi position yang kata Ibu bilang itu di positioning itu kita akan ngebuat apa namanya bisnis kita atau usaha kita ingin terlihat seperti apa sih di mata konsumsi, di mata customer, ingin apa namanya, lebih dikenalnya dengan sebutan apa di customer gitu kan. Nah, otomatis kan kalau seperti itu harus ada branding atau kelebihan yang kita apa namanya tunjukkan ya. Nah, kalau misalkan branding atau yang kita tunjukkan itu kita fokus cuman satu hal, ya mungkin itu suatu hal yang bisa dibilang gampang. Nah, tapi gimana kalau misalkan studi kasusnya itu ada beberapa hal yang ingin kita angkat. Seperti contohnya kayak pengen mengangkat tentang perihal isu apa ya, pengen ingin mengangkat tentang lingkungan kepedulian kepada lingkungan hidup, apa namanya lingkungan. Terus yang kedua pengen ngangkat juga perihal sosial dan budaya. Nah, saya itu kan ada dua atau bahkan bisa ditambah jadi tiga. Nah, itu akan merusak positioning atau malah bagus atau bagaimana ya Bu untuk perihal itu? Ya, Oh, oke, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali Mas Irfan. Jadi gini, eh positioning kita mau dilihat customer kita itu seperti apa, gitu ya. Itu jangan terburu-buru memangnya. Jadi kita satu-satu dulu. Satu satu ini udah jadi top of mind customer kita, masukkan lagi yang kedua. Sudah jadi top of mind lagi oleh customer kita, masukkan lagi yang ketiga. Karena kalau too much information, itu customer akan bingung, gitu ya. Jadi misalnya produknya, contohnya apa nih Mas Irfan? saya produknya laundry. Laundrynya ini, nah yang Maaf pengen Mas, saya bisnis yang mau saya angkat itu oh laundry. bisnis laundry. Yang mau saya angkat Mm-mm. itu sebagai kelebihan pertama eco green atau apa namanya baik peduli lingkungan gitu, mulai dari Mm-mm. penggunaan bahan sebelumnya sampai pengolahan limbah Mm-mm. setelahnya. Terus sama yang kedua yang pengen tak angkat itu perihal eh,
saya nyebutnya full service integration. Jadi Mm-mm. benar-benar mereka yang mau nge-laundry itu benar-benar full service dari kita tanpa mereka harus berbuat banyak hal gitu dan semuanya terintegrasi. Sama yang ketiga, rencananya itu kami juga pengen ngangkat perihal eh, karena kami kayak laundryan yang baru anak muda banget, jadi mau ikut ngangkat isu-isu sosial. Jadi nanti isi-isi konten kita juga kalau ada apa yang di anak muda kita angkat isunya. Nah, jadi yang pengen saya angkat itu ada 3 tadi, makanya saya apakah kalau saya ngangkat tiga-tiganya gitu bakal merusak positioning saya di pasar gitu. Enggak sama sekali. Oh, kalau itu namanya sebenarnya itu value proposition, Mas, gitu. Jadi nggak apa-apa, langsung tiga-tiganya diangkat. Jadi tiga hal itu tadi di-up terus. Oh, ini produk apa namanya istilahnya kami support istilahnya keberlanjutan. Kami menggunakan sabun cuci yang ramah lingkungan. Kami tidak produk kami tidak atau sorry jasa kami tidak menimbulkan limbah kepada lingkungan. Kemudian apa namanya memudahkan segala kegiatan Anda karena hanya pakai satu aplikasi dan seterusnya itu value proposition. Angkat terus nggak apa-apa gitu. Nah, justru dengan value kalian itu tadi yang tidak dimiliki oleh laundry-laundry yang lain, jadi kalian bisa kasih harga agak lebih tinggi. Kenapa kok harganya lebih tinggi? Karena target market kalian itu orang yang concern dengan hal-hal seperti itu. Orang-orang yang concern dengan green, sustainability dan lain-lain itu mereka akan membayar beras saja. Karena oh aku turut nih, aku jadi turut istilahnya berperan dalam keberlanjutan lingkungan hijauku gitu. Aku akan memilih laundry yang nggak menimbulkan dampak kepada lingkungan dan seterusnya. Jadi itu memang isu yang sangat seksi ya gitu. Jadi menurut saya itu nanti bisa bergesernya itu adalah ke arah positioning harga juga gitu. Jadi itu tadi yang Mas sampaikan adalah value proposition. Bisa diangkat anytime, di mana aja. Itu digaungkan terus aja. Nah, jadi itu digaungkan terus sehingga positioning kalian langsung jadi lama-lama terlihat. Oh, ini adalah laundry ya, yang support green, eco dan seterusnya. Kemudian mereka juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan seterusnya. Posisinya di situ. Itu yang membuat kalian berbeda dengan laundry yang lain. Oh, kalau ini kan laundry biasa nih, gitu ya, yang udah pakai sabun deterjen biasa gitu. Kalau ini beda nih, positioningnya beda. Nah, ini jadi bisa dikatakan misalnya tadi laundry premium. Terus nanti kalian pakai aplikasi, bisa antar jemput, ada jaminan tidak tertukar, ada jaminan tidak akan hilang dan seterusnya seperti itu. Kemudian apa namanya, misalnya eh, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan itu tadi ya. Kemudian juga spesial untuk bahan-bahan baju yang misalnya sensitif juga bisa misalnya untuk satin dan seterusnya itu kan. Kadang kan kita kalau baju yang dengan bahan yang misalnya agak mahal gitu kan mau di laundry eman-eman gimana ya caranya akhir dry clean dan seterusnya. Oh ini bisa nerima nih produk-produk seperti ini. Itu kan juga jadi keunggulan kalian. Karena kan nggak sembarangan orang-orang bisa nge-laundry produk-produk di sembarang laundryan seperti itu. Jadi gaungkan terus positioningnya nanti lama-lama kan kelihatan sendiri. Oh ini beda. Nah satu sisi kalian juga nanti konten media sosialnya juga yang mau clean, bersih. Jadi inline dengan apa yang kalian gaungkan gitu. Apa namanya? Konten media sosialnya. Misalnya putih, cuma putih, hijau, sage dan seterusnya seperti itu. Itu semuanya akan apa namanya saling berkaitan. Gitu Mas ya. Izin maksud saya. Jadi tadi tuh, jadi maksudnya bedanya value proposition sama positioning yang dimaksud tadi itu gimana? Terus sama pas di awal ibu bilang katanya satu dulu dimasukin topon nanti satu nambah lagi. Nah itu kok jadi berubah? Oke, Gimana maksudnya tuh? Saya agak rancu oke. jadi. Oke, sorry. Tadi tuh yang saya kira tadi tuh seperti ini. Jadi misalnya nih, saya punya produk skincare. Saya baru mau launching nih skincare. Skincare saya ini eh, satu botol ini bisa untuk ngilangin kerutan, buat ngilangin jerawat, buat ngilangin, semuanya deh. Semua-semua bisa jadi skincare. Tapi kalau kalian jualan skincare yang all in one, nggak ada yang percaya. Jadi satu-satu dulu, oh saya akan launching produk yang misalnya jerawat dulu.
Anti jerawat satu, launching, kemudian berapa bulan kemudian nanti kita baru launching berikutnya, misalnya itu untuk kulit glowing, kemudian kerutan dan seterusnya. Kemudian nanti berapa bulan kemudian launching lagi satu. Jadi memang satu-satu kita keluarkan. Jadi kita lihat oh positioningnya, oh berarti ini brand ini itu concern dengan oh ya sorry, bisa target market kita ini untuk anak remaja gitu ya, anak remaja. Nah jadi satu-satu, oh ini khusus untuk kulit jerawat. Oh, ini khusus untuk apa namanya, misalnya sun protector dan seterusnya. Oh, ini untuk eksfoliasi dan seterusnya, misalnya seperti itu. Jadi satu-satu, nggak bisa brek itu keluar bareng. Nah, jadi nanti begitu dia keluar satu-satu, positioningnya kelihatan. Oh, emang dia ini fokus ya, emang dia ini concern ya untuk kulit anak-anak remaja zaman sekarang seperti itu. Jadi konsep yang diterima oleh customer itu seperti itu karena produk-produk yang dikeluarkan itu relate dengan target marketnya. Oh iya, anak muda sekarang kan suka panas-panas, suka aktivitas di luar, kemudian juga sering misalnya pakai masker, kemudian jadi jerawatan, kemudian dan seterusnya gitu. Jadi cocok, ini akhirnya positioningnya terlihat lama-lama. Karena positioning itu tidak bisa hanya dalam sebulan 2 bulan, dia butuh waktu supaya orang itu melihat. Positioning itu berproses gitu ya, positioning berproses. Nah, seperti itu. Jadi satu-satu. Tapi kalau misalnya Mas Irfan tadi cerita, Bu kita apa namanya tadi ramah lingkungan dan seterusnya itu value proposition, beda dengan positioning. Tetapi dengan value proposition itu bisa membuat positioning Anda itu semakin mudah dilihat gitu. Jadi kan orang jadi tahu tuh, orang jadi melihat laundryannya Mas itu, oh ini laundry premium, oh dia pakai gini, oh dia laundryannya nih bagus nih, kayak gitu. Oh harganya memang mahal, tapi dijamin nggak ada jaminan, ada jaminan akan hilang nih bajunya, kayak gitu. Oh wanginya enak banget dan seterusnya. Positioningnya ada di situ. Oh jadi positioningnya adalah laundry premium. Gampang terus seperti itu. Jadi positioning itu berproses gitu dengan strategi marketing yang konsisten. Nah, kayak gitu. Itu kan tadi di ini tegaskan keunggulan produk atau layanan yang membedakan dari pesaing ini, poin kedua ini. Nah, jadi gaungkan terus value proposition-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kaitannya dengan value proposition. Kalau tadi yang saya ceritakan satu-satu itu tadi keunggulan produknya. Sorry, variasi produknya. Jadi memang berbeda. Saya kira tadi variasi produk. Begitu Mas Irfan? Baik, cukup jelas, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Rininta atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang masih ingin bertanya soal marketing masih bisa nih, teman-teman bisa drop pertanyaan di chat maupun sini ya teman-teman. Ini ada pertanyaan di kolom chat Bu dari Ali Aminuddin. Saya mau minta saran dan masukannya strategi marketing yang tepat dan realistis untuk bisnis saya Bu. Mungkin Mas Ali bisa jelasin nih bisnisnya apa? Hmm. Boleh dijelaskan dulu bisnis? Oh, marketing agency. Oke. Jadi gini. Bentar. Jadi bisnisnya marketing agency. Sebentar ya, saya mau buka. Saya bilang aja ya, Mas Bu, saya jelasin lihat ngomong aja ya Bu. Mm-mm. Jadi untuk bisnisnya saya tuh mau menyediakan makanan untuk pasarnya tuh untuk anak-anak mahasiswa sama menyediakan bahan-bahan baku untuk para warteg-warteg yang ada di Yogyakarta gitu Bu. Oke. Jadi Jadi bisnisnya ada. ya Hmm? ada dua. Yang pertama dulu itu aku mau buka catering, tapi aku hanya nyari pelanggannya aja Bu. Jadi untuk makanannya itu nanti yang nyediain itu dari warteg gitu. Jadi misalkan saya dari warteg belinya harga 1.000 dan saya jual ke pelanggannya itu harga 1.500 gitu Bu. Jadi saya hanya sebagai medianya aja di tengah-tengah. Oke, ini bikin aplikasi gitu. Enggak sih. Jadi untuk strategi marketingnya yang minim budget
itu ya mungkin saya akan menyediakan tim marketing untuk door to door ke kos-kosan yang ada di Jogja, bisa melakukan lewat promosi, lewat sebar brosur. Kalau untuk sekarang ya Bu, jadi untuk ide saya yang lebih efektif yaitu sebar brosur. Terus yaitu jadi setiap kampus itu aku akan nyediain kayak minimal tim marketingnya itu harus nyari minimal ada 20 pelanggan gitu loh, untuk pengiriman pagi dan sore. Jadi emang targetnya seluruh kampus yang ada di Jogja sih Bu. Oke, jadi kayak catering harian ya. Iya, tapi dengan sistem kerjasama dengan warteg. Oke. Oke, jadi sebenarnya bisa banget itu Mas, itu menarik ya. Jadi Mas Mas siapa tadi? Ali Bu. Mas Ali bisa Ya. bisa aja di sini istilahnya mungkin tidak saya kurang tahu ya apakah ingin disampaikan kerjasamanya dengan warteg atau tidak gitu kan ada tuh yang memang ingin disampaikan atau tidak. Jadi gini, eh kalau misalnya jadi ada namanya itu Kulina ID. Kalau misalnya teman-teman apa namanya? Sebentar saya buka ya. Ini tadi kan coba saya Kulina namanya. Itu mirip Kulina. Kalau Kulina ID. Nah, idenya Mas Ali tadi itu mirip Kulina. Ini ini catering harian. Target marketnya adalah orang-orang yang kerja di gedung-gedung tinggi di Jakarta sana, yang nggak sempet mereka mau cari beli makan turun ke lantai dasar dan seterusnya. Jadi gini, si Kulina ini sudah menggaungkan dari awal. Ini dia aplikasi ya, tapi aplikasi bahwa eh ini ini bekerja sama dengan restoran, warung makan, warteg-warteg dan seterusnya yang tergabung dalam Kulina. Itu nanti mereka akan menyediakan menu-menu yang sudah dibikinkan oleh Kulina. Itu nanti yang akan dibeli oleh customer-customernya Kulina. Jadi dia ini apa namanya? Istilahnya jadi orang tengah gitu si Kulina ID ini. Nah, jadi nanti boleh Mas Ali belajar dari Kulina ID. Kita bikin yang sederhana, gitu ya. Jadi seperti mungkin nggak perlu platform dulu, karena Kulina itu di awal tidak pakai platform juga. Jadi kayak cuma dari media sosial, kemudian dia cerita kalau dia kerjasama dengan ada story behind the product gitu. Jadi ada ceritanya gitu. Jadi bahwa dia bekerja sama dengan warteg-warteg yang ada di daerah ini untuk menyediakan makan siang kayak gitu sesuai dengan menu yang kalian minta misalnya. Dia siapin menunya. Kemudian nanti disebar kalau ini targetnya adalah orang-orang kantor. Ini kalau Mas Ali kan targetnya orang-orang mahasiswa ya. Biar mahasiswa nggak repot keluar sehingga tinggal pesen aja kemudian diantar ke kos gitu kan. Itu sebenarnya sama gitu ya model bisnisnya. Nah, nanti dia bikin flyer, brosur, pengen menu apa, kemudian nanti daftar misalnya pemesan menu minimal untuk 3 hari misalnya. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu menunya misalnya mau nasi ayam, nasi ikan, nasi telur misalnya kayak gitu. Nanti diambilkan langganan Mas Ali ngambil dari warung mana, restoran mana kayak gitu. Nah, seiring berjalannya dengan waktu, akhirnya si Kulina ini membesar, teman-teman. Dan dia punya akhirnya area. Jadi kalau area Jakarta Selatan, misalnya ini yang bekerja sama adalah wartegnya ABCD. Jakarta Barat, wartegnya DEFG, seperti itu. Nah, jadi akhirnya disesuaikan dengan apa namanya customernya. Kalau customernya areanya di sini, berarti ngambilnya dari warteg sini, kayak gitu. Kemudian nanti sudah ada timnya khusus yang akan mengirimkan area sini, kemudian di area sana, seperti itu. Jadi, coba nanti Mas Ali cek di Kulina ID, ada websitenya juga, belajar dari situ model bisnisnya seperti apa. Saya rasa ini juga ide yang sungguh menarik gitu ya, karena Kulina ID ini targetnya orang-orang kantoran, ini targetnya anak mahasiswa nih. Jadi mungkin ini bisa apa namanya bisa kita duplikasi nih apa namanya aplikasinya. Gitu ya Mas Ali ya. Jadi strategi marketingnya ya tetap kita harus cerita. Justru itu story behind the product itu yang menarik gitu loh. Wah, bekerja sama dengan warteg bahari seluruh Indonesia gitu kan keren banget tuh. Misalnya brandnya apa gitu, Mas Ali apa kayak gitu. Kolaborasinya dengan warteg bahari misalnya. X. Nah, jadi kan, ini warteg bahari nih bisa di sini nih pesannya.
bisa langganan nih dan seterusnya gitu kan, misalnya kayak gitu. Menarik. Kalau ini sekarang akhirnya Kulina ID seiring berkembang zaman ini kan mungkin udah hampir 10 tahun ya. Sekarang dia udah punya dapur sendiri akhirnya. Ini chefnya nih yang ada di sini. Chef Kodri ini anak FBE angkatan 2014. Kodri. Dulu anak Ibisma juga. Nanti teman-teman bisa cek. Gitu ya. Mas Ali nanti mungkin bisa belajar dari Kulina ID ya. Karena itu saya lihat mungkin hampir mirip model bisnisnya. Ali masih mendengar saya? Ya, ya Bu, dengar. Oke. Kalau untuk Mhm. kalau untuk ide yang satunya lagi Mhm. itu saya pengen apa ya? Jadi mensuplai kebutuhan-kebutuhan para warteg gitu, Bu. Karena kan jadi Hmm. saya ambil dari tangan pertama, contoh kayak seafood. Kalau dari tangan pertama aku pernah survei itu misalkan tongkol di harga nelayan itu cuman 12.000, tapi ketika masuk pasar itu harganya sampai 27.000 sampai 30.000, Bu. Nah, Mhm. aku tuh pengen jadi setiap warteg yang ada di Jogja, aku tuh tanyain semua kebutuhannya apa, dia minta harga berapa, mulai dari sayurnya atau dagingnya, terus ikan-ikannya. Jadi aku mau memenuhi kebutuhan warteg itu sih, Bu. Mhm. Jadi untuk sistemnya sih aku lagi mikirin sistemnya itu mau seperti Mhm. apa sih, Bu. Jadi mulai dari tangan pertama terus ke warteg gitu, sampai pengirimannya sih, Bu. Oke, Mas Ali ini apa nih? Jurusan apa, Mas? Prodi apa? Bisnis digital, Bu. Oh, bisnis digital. Oke, ini menarik sekali ya. Memang istilahnya yang Mas Ali lakukan ini seperti yang dilakukan oleh memang banyak juga aplikasi-aplikasi yang ada gitu ya, kayak Tanihub, Rego Pantes. Kan seperti itu, menghubungkan antara petani atau nelayan ataupun petambak gitu kepada istilahnya orang yang punya jasa seperti restoran dan lain-lainnya seperti itu. Jadi mungkin untuk memulai ini dari nol, kalau menurut saya memang kita harus door to door. Satu dulu deh, wartegnya jadi langganan kayak gitu. Jadi portofolionya gitu ya strateginya. Misalnya ke warteg warteg mana kayak gitu ya. Mas biasanya kalau ambil ikan di mana sih kayak gitu. Harganya berapa gitu. Kalau saya punya harga yang lebih cocok, lebih rendah, mau nggak ngambil dari saya kayak gitu. Satu, oke boleh Mas coba gitu. Ngambil ikan satu. Berikutnya Mas, kalau ayam dari mana Mas gitu. Kalau misalnya harga yang saya punya lebih oke, mau nggak ngambil dari saya satu kayak gitu. Coba. Dan seperti itu kita cari. Kalau sayur mayur, mas saya punya list harganya sekian. Misalnya sayur mayur saya punya wortel, punya ini itu kayak gitu. Harga sekian kira-kira masuk nggak nih? Kalau misalnya saya apa namanya udah ngambil dari mana nih? Kalau mau saya cari ini harganya lebih bersahabat dan seterusnya. Kita carikan. Bisa kok kayak gitu, tapi memang harus door to door dulu. Atau kalau enggak kita punya list kebun atau supplier yang memang bisa kita andalkan untuk kita ambil produknya gitu. Jadi misalnya ada petani di Temanggung, di Tawangmangu, Wonosobo gitu yang memang sudah kita kerjasama sehingga mereka tiap harinya akan menyuplai kita misalnya wortel sekian puluh kilo, kemudian apa namanya sawi dan seterusnya. Nah, nanti kita distribusi itu ke warung-warung ataupun si siapa namanya warteg-warteg seperti itu. Tapi kita harus tahu dulu nih kebutuhan warteg itu sebenarnya apa dan range harganya berapa. Itu dulu, data itu dulu kita butuhkan. Setelah itu baru kita mencari suppliernya. Nah, kita kan kerjaan kita nanti kan akan kalau bahasa Jawanya nggak oke kan. Yang mana yang paling cocok nih harganya nih antara ini dan itu gitu suppliernya. Gitu. Jadi itu mirip Tanihub, Rego Pantes, itu sih itu ya. Nah, itu kalau Argo Pantes dulu itu kerjasamanya udah sama misalnya Abnormal, udah sampai udah restoran-restoran besar gitu ya. Tapi begitu normal juga kolaps gitu. Jadi terus banyak yang tapi ya masih jalan sih ya sekarang gitu ya. Karena memang supplier itu cari lagi nanti kan dia supply kemana lagi nih gitu. Aku punya list harga sekian. Kalaupun misalnya harganya misalnya ternyata lebih mahal, tapi punya saya ada jaminan nih lebih segar, lebih baik, lebih bagus misalnya kan kadang ada sawi itu yang
grade berapa, bolong-bolong daunnya gitu. Kalau itu ada jaminan semuanya bagus dan sekian-sekian. Jadi masuknya targetnya apa namanya kita ambil yang mana gitu. Itu pentingnya segmentasi dan targeting. Oh, aku mau supplier, mau nyuplai ke restoran-restoran di Jogja yang grade-nya B kayak Parsley, Mediterran dan seterusnya. Nah, itu mereka biasa kualifikasinya seperti apa? Daun-daunnya harus yang seperti ini, sayurnya harus yang gini gitu ya. Tapi harganya dapat yang lebih agak mahal. Jadi istilahnya nanti teman-teman dapat ah, keuntungannya juga lebih besar kayak gitu dengan berani untuk nyuplai di tempat yang lebih istilahnya grade-nya lebih tinggi gitu. Jadi memang nanti segmentasinya beda-beda. Kita mau yang kemana nih? Gitu. Ada yang untuk restoran mahal atau untuk warteg atau untuk yang restoran sedang-sedang gitu ya. Gitu. Nanti kita sesuaikan. Nanti teman-teman sesuaikan. Jadi strateginya langkah pertama adalah yang pasti tahu dulu kebutuhan warteg itu apa aja. Kemudian kita mencoba mencari supplier yang harganya sesuai. Kalau memang kita mau main di warteg seperti itu. Saya juga punya teman melakukan hal seperti itu, tapi dia spesialis kopi. Dan dia itu nyuplai kopi untuk angkringan itu sudah Jogja, Jawa Tengah, Temanggung, sampai mana-mana deh. Dia nyuplai kopi gitu. Jadi dia datengin memang ke angkringan-angkringan gitu, Mas. Kalau boleh tahu biasanya pakai kopi apa kayak gitu. Kopi ini gitu, kopi X gitu. Regane piro? Sekian kayak gitu. Kalau aku kasih kamu kopi, harganya di bawah itu sedikit gitu. Mau nggak? Kayak apa kopinya gitu? Dikasih kopinya. Ini kopi bikinan saya. Emang teman saya ini punya kebun kopi. Tapi dia udah nggak tahu lagi. Tadinya dia jualan kopi kemasan, titip-titip di coffee shop, tapi itu it doesn't works. Ternyata dia mencoba bekerja sama dengan segmentasinya turun sedikit ke angkringan, tetapi ternyata kuantitasnya lebih banyak. Itu strateginya keren banget. Dia datangin satu-satu tuh angkringan, coba gini kasih sampel sekilo, sekilo, sekilo. Cocok Mas, oke, iki apa, iki enak gini, harganya lebih murah, oke, iki langganan satu, centang satu gitu. Nah, sampai sekarang dia akhirnya dia lama-lama dia punya sales, jadi dia udah bisa metakan tuh angkringan mana yang belum dia datengin gitu. Itu menarik loh, gitu ya. Mainannya segmentasi kelas eh, jadi apa namanya dengan main segmentasi itu kita jadi tahu dan fokus. Oh tadinya aku udah pernah main itu di apa namanya di segmentasi menengah ke atas. Bikin tahu kan teman-teman kayak packagingnya kopi kayak kopi Excelso, kopi apa yang packaging cakep gitu loh. Itu yang main di situ udah banyak. Akhirnya dia main kiloan aja yang pakai plastik, yang nggak ada brand, nggak ada apa-apanya, tapi masuk di angkringan. Akhirnya angkringan sak Jogja Kulo Jogja, Jawa Tengah, sampai Temanggung dan lain-lain Wonosobo udah banyak banget dia sekarang. Dan itu kapasitas produksinya luar biasa gitu. Nggak ngira dia, tapi memang harganya agak turun, tapi kuantitasnya besar gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, kadang-kadang kita akhirnya menemukan mana yang paling cocok. Kayak tadi saya cerita ada eh, apa mahasiswanya Pak Arif Wibisono itu dia jualan seblak. Tadinya dia jualan seblaknya pakai kemasan yang bagus, yang sesuai dengan standar PIRT halal dan seterusnya. Itu kompetitornya banyak. Ada dia jualan seblak yang plastikan iwir-iwir, plastikan putih, tapi white label, jadi jual grosir. Nah, itu malah menarik. Omsetnya tahu nggak teman-teman? 1 bulan 30 juta. Gitu. Luar biasa ya. Gitu. Jadi setelah kita terjun dulu gitu. Iya, bener. No brand itu kayak makelar kita, white label namanya, white label. Tapi kita cantumkan dalam artian kita harus secara legalitas kayak halal, PRT-nya kita urus memang. Tapi memang ini nanti akan kita jual white label. Jadi kalau orang itu menjual lagi pakai nama brandnya sendiri, itu boleh kok mencantumkan halal sama PRT-nya silahkan, nggak apa-apa katanya. Cuma kan setiap ngambil minimal misalnya harus berapa ratus pack. Kan lumayan gitu kan. Kan nggak mungkin satu pack 500 kayak harga cilok satu pack 500 boleh beli 500 kan nggak. Kalau kamu udah komit jadi reseller kamu minimal beli sekian gitu. Itu sungguh menarik. Menarik sekali. Jualan apa namanya grosiran kayak gitu ya.
white label gitu. Jadi memang tiap orang, tiap bisnis itu nanti akan menemukan mana ya yang paling cocok. Jadi kita melihat sebenarnya kita juga bisa identifikasi ya, identifikasi di lingkungan kita ini kira-kira bisa kujual kemana ya produk aku kalau saya udah punya produk. Atau misalnya ada problema apa ya di sekitar kita sehingga bisa turns problem into profit gitu. Seperti tadi yang dilakukan oleh Mas Lukman gitu ya. Itu kan turns problem into profit. Itu ada penjual gorengan sekian puluh penjual gorengan di area UII. Belum ada warteg, belum warteg, warung-warung dan lain-lain. Itu semua menyumbang minyak jelantah sekian liter per hari. Dikemanakan minyak jelantah? Itu kan problem. Nah, kalau minyak jelantah itu kita minta gratis, nggak pakai bayar. Mereka mau nggak ya kira-kira? Tanya, boleh nggak Pak minyak jelantahnya kita minta gitu. Ada yang mau, ada yang enggak, ada yang minta dibeli. Dibeli pun seberapa sih harganya gitu kan ya. Diolah kembali, dibuatin aromaterapi, satu pack harganya 15.000 gitu. Padahal kalau orang beli, apalagi desainnya lucu ya. Kalau cewek-cewek, "Aduh, lucu banget, lucu banget. Aduh, bau ini enak, baunya ini enak." Beli 2, 3, 4, 5 gitu. Apalagi itu kalau misalnya ada bikin satu perusahaan itu bikin kompetitornya sendiri juga bisa. Misalnya Mas Lukman bikin yang untuk segmentasi remaja, bikin lagi yang segmentasi aromaterapi yang versi premium gitu istilahnya ya. Yang packagingnya seperti apa, aromanya seperti aroma parfum dan seterusnya itu saya rasa kan menarik juga gitu ya. Aromaterapi ini khusus untuk apa namanya istilahnya penyembuhan misalnya. Penyembuhan dalam artian oh ini untuk misalnya untuk mengatasi pegel-pegel, relaksasi, untuk dan seterusnya gitu. Nanti bikin lagi, besoknya lagi seri apa lagi khusus untuk apa namanya lain lagi kayak yang living gitu ya aroma oil itu gitu untuk apa stress release kayak untuk apa kemudian nanti serinya itu ada yang dijual untuk kelas-kelas yoga dan pilates gitu oh itu banyak banget itu satu produk lilin aja itu jadi banyak banget ide kalau kita mau gali gitu ya jadi apalagi makanan ya aduh makanan tuh nggak ada habisnya deh gitu